Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-ayah. Di subuh pagi ini saya akan membacakan kembali apa yang ada dalam rangkaian pembahasan hidup bahagia bersama Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau adalah Syekh Al-Azhar Mesir periode 1973 sampai 1978. Dalam bahasan kali ini yang akan menjadi judul dari bahasannya atau topiknya adalah Al-Quran Meretas Jalan Kemenangan. Mari kita kembali pada ayat yang disebut di atas, yang tadi atau yang kemarin sudah kita bahas. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Intisari dari surat At-Taubah ayat 111 ini menegaskan janji dan transaksi adalah antara Allah dan kaum mukmin. Inilah janji keimanan. Di sini orang mukmin menjual diri dan hartanya yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tidak kikir dengan harta yang dijalankannya dan ia juga tidak kikir dengan jiwa ketika keadaan menuntut pengorbanannya. Jadi keimanan beserta sebagian syaratnya pengorbanan harta dan jiwa merupakan langkah pertama. Langkah pertama dan langkah utama dan substantif menuju kemenangan. Bahkan ini merupakan langkah yang mendasari landasan yang benar. Inilah langkah yang harus dijadikan pijakan bangsa-bangsa dan para pemimpinnya dalam mengambil tempat yang mulia di kancah internasional. Namun Al-Quran tidak memandang bahwa seorang yang beriman itu benar kecuali jika ia berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sebaliknya, jika seseorang memiliki keimanan yang lemah dan labil, ia akan lamban untuk pergi berjihad, bahkan akan mangkir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan-raguannya. Surat At-Taubah ayat ke-44 dan ayat ke-45. Bahkan jika mereka yang berperang mujahid tidak memiliki keimanan lagi, hal ini pasti merugikan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu, sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Orang-orang yang lemah iman dan mereka yang tidak memiliki keimanan memandang remeh ketika
perjuangan dimulai dan meninggalkan jihad itu dengan rasa gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan ketertinggalan mereka di belakang. Rasulullah SAW dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kalian berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas seandainya mereka mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat ke-81. Sesungguhnya keimanan itu bersifat aktif, karena itu dalam berjihad seseorang harus melakukan persiapan dan membawa perbekalan baik yang kecil maupun yang besar. Dari sini tampaklah langkah kedua di jalan menuju keimanan yang dikemukakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Surat Al-Anfal ayat ke-60. Kekuatan ini tidak terbatas pada kekuatan materi, tetapi mencakup juga kekuatan moral. Tidak diragukan, bahkan kekuatan moral merupakan kekuatan yang dapat melahirkan ketegaran dalam menghadapi musuh dan menumbuhkan keberanian dalam menyongsong kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, berteguh hatilah kalian dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung." Surat Al-Anfal ayat ke-45. Pilar-pilar kekuatan moral akan menjadi kukuh dan menghasilkan buahnya manakala tujuan jihad itu jelas. Dari sini tampaklah langkah ketiga yang ditunjukkan Al-Quran untuk menuju kemenangan, yaitu kejelasan tujuan. Menurut Al-Quran, tujuan jihad adalah meninggikan kalimat Allah, bukan mencari kekayaan materi atau memperoleh bagian duniawi. Hijrah seorang mujahid bukan untuk mendapatkan keduniaan atau untuk menikahi perempuan, tapi menuju keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Ini berarti tujuan jihad adalah semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah adalah kebenaran, yaitu keadilan, rahmat, persaudaraan, dan kedamaian di seluruh dunia, baik bagi individu, yakni jiwa, harta, dan harga dirinya, maupun bagi umat ini, yakni kemuliaan, kehormatan, dan segala kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah. Surat An-Nisa ayat ke-76. Kekuatan moral menjamin pembentukan bangunan yang kukuh dalam jihad umat ini. Dari sini tampaklah langkah keempat yang dikemukakan Al-Quran untuk meraih kemenangan, yaitu membentuk pasukan yang tangguh, baik mental maupun spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Surat Asy-Syaff ayat keempat. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat ke-46. Dan berpeganglah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Jika setan menggoda agar berbantah-bantahan dan mangkir, dan jika nafsu menginginkannya perpecahan, jalan untuk meluruskannya telah dikemukakan dengan jelas dalam firman-Nya. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-59. Sesungguhnya kepada umat yang membela Allah dengan mengikuti agamanya yang murni, Allah telah menjamin kemenangan bagi mereka dan menjanjikan kemenangan itu kepada mereka, dan janji Allah itu tidak akan diingkari.
Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Al-Quran surat Muhammad ayat ke-7. Kemudian sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar maha perkasa lagi maha kuat. Surat Al-Hajj ayat ke-40. Sikap terakhir adalah menyerahkan segalanya kepada Allah, yakni kepadanya dan bergantung kepadanya, bukan bergantung pada diri sendiri, kekuatan materi atau sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kaum muslimin manakala mereka bergantung pada kekuatan dan banyaknya jumlah mereka sendiri. Mereka berkata, sekarang kita akan menang atas pasukan yang sedikit. Hal ini terjadi pada perang Hunain. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sikap ini gamblang dalam surat At-Taubah ayat ke-27. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian, hai kaum mukmin, di banyak medan peperangan, dan ingatlah perang Hunain, yaitu pada waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian. Lalu kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kalian tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dan dari orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian yang dikemas dalam sebuah uraian tentang Al-Quran meretas jalan kemenangan. Ada beberapa metodologi yang harus ditempuh ketika ingin mencapai kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar bagaimana menjadikan diri kita ini menjadi pejuang-pejuang mukmin sejati yang senantiasa meraih kemenangan dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.